Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Aflani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau yang disingkat dengan TNI AU adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara. TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Jawatan Penerbangan. TNI AU dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada tanggal 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia (TRI) Angkatan Udara. Sesuai dengan penetapan pemerintahan nomor 6/SD tahun 1946. Sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 10, Angkatan Udara bertugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara di seluruh Indonesia. TNI Angkatan Udara diharapkan mampu melaksanakan pemberdayaan kewilayahan tentang pertahanan udara melalui pembinaan kepada masyarakat tentang potensi dirgantara di seluruh pelosok dan mencegah secara dini ancaman udara melalui koordinasi aktif dengan satuan sampingan teritorial daerah, yaitu dengan menempatkan personel sebanyak 25 orang di tiap korem di seluruh Indonesia. Dikutip dari halaman website resmi rekrutmen TNI Angkatan Udara, yaitu diajurit.tniau.mil.id. Dikonfirmasikan saat ini TNI AU sedang membuka kesempatan untuk putra-putri terbaik bangsa, di mana teman-teman bisa kunjungi websitenya, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. TNI Angkatan Udara sedang membuka Tamtama PK TNI AU gelombang 1 tahun 2023. Pendaftarannya mulai 7 November sampai 31 Desember 2022. Untuk persyaratannya teman-teman bisa klik persyaratan, lalu bisa mulai download untuk melihat persyaratannya. Nah, untuk persyaratan calon Tamtama PK TNI Angkatan Udara, persyaratan umum warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Sehat jasmani dan rohani. Tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm dan berat badan seimbang atau ideal menurut ketentuan yang berlaku. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 7 tahun bermaterai. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Membawa kartu BPJS atau KIS atau kartu jaminan kesehatan dan surat keterangan bebas COVID-19 dari rumah sakit setempat, serta melampirkan sertifikat vaksin COVID-19. Kemudian untuk persyaratan khusus, pria, bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS, memiliki pendidikan serendah-rendahnya SMP sederajat dengan syarat melengkapi ijazah SD, SMP, SMA atau SMK sederajat bagi lulusan SMA atau SMK sederajat, SKHU, dan raport pendidikan terakhir asli, serta fotokopi yang telah dilegalisir, sesuai peraturan Kemendikbud nomor 29 tahun 2014 oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah atau STTB yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten Administrasi yang bersangkutan, apabila sekolah yang mengeluarkan ijazah atau STTB sudah tidak beroperasi atau tutup. Kemudian belum pernah menikah dan dianggap tidak menikah selama dalam pendidikan pertama. Kemudian untuk persyaratan tambahan,
harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali, dan selama proses penerimaan prajurit TNI tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan dalam bentuk apapun. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus dapat mengesahkan dari Kemendikbud Dasmen atau Kemendistek dan Dikti, tidak bertato atau bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Bagi yang sudah bekerja, harap melampirkan surat persetujuan atau izin dari kepala dinas atau jawatan atau instansi yang bersangkutan. Kemudian melampirkan surat persyaratan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi prajurit karir Tamtama PK TNI Angkatan Udara. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut ditentukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Bagi yang memiliki keterampilan khusus berbahasa asing, Rusia, Prancis, Spanyol, Mandarin, Korea, Inggris, dan bahasa asing lainnya, serta prestasi minimal juara di tingkat nasional dapat melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan. Itulah persyaratan yang harus teman-teman penuhi untuk rekrutmen PK TNI Angkatan Udara di tahun 2023 ini. Untuk lokasi pendaftaran gelombang 1, teman-teman bisa kunjungi media sosial rekrutmen TNI Angkatan Udara. Di sini terdapat tempat pendaftaran dan wilayahnya, serta nomor telepon pendaftaran Tamtama PK TNI Angkatan Udara tahun 2023. Selama proses penerimaan tidak dipungut biaya apapun. Jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik daftar akun baru atau daftar baru yang ada di sini. Di sini teman-teman bisa masukkan nama lengkap teman-teman, kemudian nomor induk KTP, lalu pilih salah satunya. Teman-teman bisa pilih Tamtama PK gelombang 1, kemudian lokasinya, teman-teman bisa pilih lanut yang mana. Kemudian untuk email, teman-teman bisa masukkan email yang aktif, lalu masukkan tanggal lahir teman-teman, kemudian pilih jenis kelamin dan pendidikan terakhir teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik daftar. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran akun, teman-teman bisa masuk atau klik login, kemudian masukkan email yang terdaftar tadi, lalu passwordnya, kemudian masukkan kode keamanan yang ada di sini, lalu klik login. Nah, untuk alur pendaftaran, pertama teman-teman bisa buat akun baru di website yang ada di sini, yaitu https://diajurid.tniau.mil.id/register. Setelah itu teman-teman bisa masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email yang aktif, lalu masukkan tanggal lahir, lalu masukkan jenis kelamin, kemudian masukkan jenjang pendidikan, kemudian masukkan lanut atau lokasi tujuan teman-teman. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan user dan password yang sudah terverifikasi lewat email. Kemudian teman-teman bisa login ke alamat link yang ada di sini. Setelah itu teman-teman bisa melengkapi biodata seperti data pribadi, data pendidikan, data orang tua, dan data penghargaan. Setelah teman-teman melengkapi data teman-teman bisa ke halaman cetak kartu daftar online. Di sini teman-teman bisa cetak kartu pendaftaran online dan bisa di-download kartu daftar online tersebut dalam bentuk PDF lalu dicetak. Setelah itu teman-teman bisa daftar ulang ke lanut tujuan teman-teman. Lakukan pendaftaran ulang ke lanut tujuan dengan membawa persyaratan yang tertera di kartu pendaftaran online. Nah, semoga teman-teman yang melamar menjadi prajurit TNI Angkatan Udara di tahun 2023 dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.